Yo minasan, chapter 1144 One Piece telah rilis dengan judul Waktu Sang Prajurit, di mana para raksasa akhirnya bergerak untuk melawan para monster. Begitupun dengan Scooper Gaban yang akan ikut bertarung melawan Holy Knight. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Pada cover chapter 1144 One Piece dengan judul Anak Oni Yamato dan pengembaraan kuil suci Inari bagian ke-29 membebaskan Minamoto si tukang kayu dan para gadis, di mana akhirnya Yamato mengalahkan para bawahan Wushu. Spoiler pun dimulai dengan Franky dan Ripley yang telah tiba di sebuah bangunan aneh. Tampaknya tempat itu dibangun dari sisa-sisa robot kuno raksasa. Bagian atas bangunan itu menyerupai kepala robot kuno tersebut, serta seluruh tempat tersebut dikelilingi oleh tanaman. Melihat itu, Franky pun terkejut dan bertanya, apakah itu bangunan? Membuat Ripley tertawa dan memberitahu Franky jika tempat ini pasti akan membuatnya sangat bersemangat. Franky kembali bertanya, mengapa ada tempat seperti itu di Pulau Elbap? Kemudian Lilith dan Bonnie ternyata sudah lebih dulu berada di dalam. Mereka pun menyambut Franky dari dalam bangunan. Bonnie berkata bahwa bagian dalamnya sangat menakjubkan. Lalu Ripley menjelaskan pada Franky jika robot kuno di dalam diperkirakan telah berusia lebih dari 3.000 tahun. Panel lalu berpindah ke dalam hutan di mana para raksasa sedang bertarung melawan monster Drake. Brook pun bertanya-tanya, apakah monster itu adalah versi raksasa dari dirinya? Namun, para raksasa di desa tidak mengizinkan kru topi jerami untuk ikut bertarung karena mereka adalah tamu. Begitupun dengan Kolon yang juga tidak diperbolehkan ikut bertarung. Kemudian, Nami memanggil Jarul dan membawanya ke penjaga raksasa yang terluka, lalu memberitahunya tentang penyusup di kastil. Jinbe pun berasumsi jika mereka menemui fenomena aneh di dunia ini, sebaiknya mereka menganggap itu adalah ulah buah iblis. Lalu, Jarul menyuruh raksasa lain agar memperingatkan seluruh negeri bahwa ada 2 penyusup manusia yang telah menyelinap masuk ke Pulau Elbap. Tetapi, Brook justru beranggapan bahwa sepertinya penyusup itu lebih dari 2 orang minasan. Nami pun mengatakan bahwa dia tidak akan memaafkan siapapun yang mencoba menculik anak-anak. Usopp juga menawarkan diri untuk bertarung bersama para raksasa, tetapi suaranya terdengar kecil. Namun, Jarul kembali melarang mereka untuk bergabung dalam pertempuran. Kemudian, kru topi jerami melihat Kolon membawa barang-barangnya ke dalam kapal kecilnya. Kolon mengatakan bahwa mereka bisa berpergian dengan kapalnya, tetapi dengan satu syarat, yaitu dia harus menjadi kapten. Kelompok itu menerima tawaran tersebut dan Kolon berlayar dengan Sval bersama Usopp, Jinbe, Nami, dan Brook. Kolon pun berteriak, angkat jangkar, waktunya berlayar, bajak laut Kolon. Panel lalu berpindah ke dalam hutan di mana para Holy Knight masih duduk di meja mewah. Gunko sedang mendengarkan musik dengan headphone, sementara pengumuman dari para raksasa terdengar di seluruh negeri. Pengumumannya berbunyi, kepada seluruh penghuni dunia matahari di Pulau Elbap, kami telah mengidentifikasi keberadaan manusia selain kru topi jerami di Kastil Aurus. Kami dapat memastikan bahwa mereka jelas merupakan musuh kita. Sommers pun tertawa melihat Gunko. Dia menganggap jika Gunko sedang melakukan ritual setelah makan. Tetapi Gunko memperjelas jika itu bukan ritual, melainkan dia hanya melakukan kebiasaannya saja. Menurut Sommers, membawa sesuatu yang bisa menemani Gunko bukanlah ide yang buruk. Sommers selalu bertanya, apa lagu favorit dari Gunko? Dan dengan santainya, Gunko menjawab,
New World. Wah, itu adalah lagu dari Brook ya, minasan. Mendengar itu, Somers pun tertawa dan bertanya, apakah Gungko tidak puas dengan keadaan dunia saat ini? Killingham pun menegur Somers bahwa tidak sopan menilai preferensi orang lain. Somers lalu minta maaf dan menunjuk ke arah sekolah Walrus, di mana terlihat Saul sedang berdiri di depan barisan anak-anak dengan 2 perisai di tangannya. Saul berusaha menghentikan mereka agar tidak bergerak lebih jauh. Dia menggunakan perisai tersebut untuk melindungi dirinya agar tidak tertusuk duri yang tidak terlihat saat menghentikan anak-anak. Robin dan Chopper pun terus menyemangati Saul. Kemudian Saul mulai paham jika anak-anak mengikuti arahan dari kain putih tersebut. Namun arah itu menuju ke api, sehingga Saul berjanji akan menghentikan para anak-anak apapun yang terjadi. Dan gadis pertama pun berhenti ketika tangannya menyentuh salah satu perisai Saul. Namun, anak kedua yang berada di belakangnya menabraknya, menyebabkan keduanya terkena duri yang tidak terlihat dan berteriak kesakitan. Saul, Robin, dan Chopper terkejut melihat kejadian tersebut. Saul lalu memutuskan untuk menggunakan tali guna menarik anak-anak dari barisan belakang satu persatu. Namun, tiba-tiba dia diserang oleh monster Fenrir. Tampaknya monster-monster tersebut sedang menjaga anak-anak dan tidak membiarkan siapapun menghentikan mereka. Panel kembali berpindah di mana para raksasa akhirnya berhasil mengalahkan monster Dragon. Tiba-tiba ada banyak monster yang muncul dan menyerang para raksasa. Dan bajak laut pejuang raksasa pun akhirnya tiba di hutan dengan terbang menggunakan kapal Great Eric. Dory dan Broggy menghancurkan 3 monster sekaligus, yaitu naga, raksasa berjanggut, dan monster bertopi dengan satu serangan Hakkoku. Ternyata Scooper Gaban juga berada di kapal bersama bajak laut pejuang raksasa minasan. Dia memegang kapak di satu tangan dan botol sake di tangan lainnya. Gaban kini bersiap untuk bertarung bersama. Dory dan Broggy pun meminta maaf karena terlambat kepada raksasa yang telah lebih dulu bertarung di dalam hutan. Mereka berjanji akan mengurus semua monster tersebut dan menyuruh para raksasa untuk mengatasi anak-anak di sekolah Walrus. Namun, para raksasa itu justru terkejut setelah melihat jika Scooper Gaban yang ternyata ikut juga bertarung. Tertulis pada panel akhir, di saat-saat genting, tangan kiri Raja Bajak Laut muncul. Dan spoiler lengkap chapter 1144 One Piece pun hanya sampai di sini minasan. Wah, akhirnya Gaban kembali muncul. Sepertinya di pertarungan melawan Holy Knight, kita akan diperlihatkan seperti apa kekuatan sebenarnya dari tangan kiri Raja Bajak Laut. Begitupun dengan identitasnya yang membuat Luffy akan terkejut. Terlebih lagi, jika Kolon dalam bahaya, sudah pasti bapaknya auto ngamuk. Oh iya, minggu depan One Piece tidak libur, yatta. Oke deh minasan, kita tunggu saja chapter lengkapnya rilis besok ya. Dah.